Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Utari, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Oku Timur, dengan fasilitator Bapak Suwarno dan Ibu Ringgi sebagai pengajar praktik. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai atau berbincang-bincang dengan Ibu Kepala Sekolah TK Al-Muhajirin yang bernama Ibu Umut. Jadi hari ini Ibu khusus meluangkan waktu untuk saya karena memang saya harus melakukan tugas atau menjalankan tugas dari modul 3.1. Baiklah, Ibu, selamat siang. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih ya sudah mengajak saya untuk berdiskusi masalah ini ya. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Anak-anak alhamdulillah baik. Gimana Bu, TK ramai Bu ya sekarang? Ya, alhamdulillah karena sekarang ini sudah mencapai 80 ya. Wah, banyak Bu ya, 80. Asalnya itu biasanya itu angkanya 60-an, sekarang menjadi 80. Berarti ada kenaikan Ya, ya. alhamdulillah. Itu berarti kepercayaan masyarakat itu sudah naik, terus mungkin kinerja gurunya juga bagus, hasil outputnya masuk ke SD atau MI-nya sudah bisa ngikutin Bu ya. Jadi Ibu sebagai pimpinan di sini atau kepala sekolah pasti mengalami yang namanya dilema, apalagi muridnya 80 Bu ya. Dari murid 80 itu pasti ada saja yang membuat Ibu galau ya. Dilema di sini ada dilema itu situasi yang Ibu harus memilih atau alternatif yang sama-sama tidak diinginkan di situasi ini ya. Contohnya anak TK yang seharusnya sudah mandiri tetapi masih ingin ditungguin orang tuanya ya. Pasti Ibu juga bingung gimana menghadapinya. Terus yang bagian dilema etika, situasi yang dihadapi seseorang di mana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku. Pasti anak-anak TK ini perilakunya juga macam-macam Bu ya. Gimana salah satu perilaku anak TK? Ya sebenarnya ya emang yang tadi Ibu bicarakan ya sangat bermacam-macam. Bermacam-macam. Sekarang kita ambil lah contohnya satu aja ya, kita bahasnya satu. Ini emang mempengaruhi guru dan juga anak-anak ya. Ada salah satu anak Super dia subhanallah sekali. Ini masuk ke dilema etika ya. Iya, dilema etika. Ini anaknya itu perempuan, tapi emosionalnya itu nggak bisa nggak bisa dikendalikan, susah sekali. Entah itu sama orang tua, entah itu sama guru ya. Nah kan kita nih pada TK ini jadi ada harus mandiri anaknya ya, harus mandiri, jadi nggak boleh ditunggu kan ya yang pertama itu. Terus yang kedua harus bisa sosialisasi sama teman dengan baik gitu ya. Namanya anak kecil kan kadang suka mukul kayak gitu. Ini dia main fisik. Ya ini anaknya pertama main fisik ya, kedua dia kalau misalnya dia nggak main fisik asal ditunggu orang tua. Jadi ada dua pilihan kan antara ditunggu atau dia main fisik. Jadi kami kan bingung ya. Apakah itu dampak dari terbiasa di rumah mungkin Bu ya? Nah itu karena kan biasanya di rumah biasa melihat nyubi atau itu cewek kan, atau mungkin orang tuanya mungkin kasih hukumannya seperti itu. Mukul apa gimana kita kalau nggak nggak tahu. ngaji nanti dijewel. Itu sistem ancamnya Bu. Iya, jadi dampaknya di sekolah ternyata ngefek banget. Ngefek sekali itu. Sedangkan masalah bujukan moral Bu ya adalah situasi di mana dihadapkan pilihan antara benar dan salah Bu. Kira-kira ada nggak di TK ini yang benar tapi memang itu aslinya salah? Iya ada sih banyak. Misalnya kayak pakaian. Oh iya. Gitu. Kadang anak nggak mau pakai jilbab. Padahal kan di sini harus ya masalahnya. Makanya dilatih. Iya dilatih dari kecil anak perempuan itu harus pakai jilbab seperti ini. Tapi untuk peraturan anak laki-laki sama Bu ya, pakai peci ya sebenarnya. Ada, tapi itu belum baru jilbab. Ya, tapi untuk tahun ini pakai peci. Insya Allah. Oke Bu, jadi ada nanti beberapa pertanyaan Bu ya, kita selesaikan. Yang pertama,
selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan itu tuh dilema etika atau bukan moral? Kalau misalnya untuk menentukan itu, ya itu kan dari peraturan tata tertib sekolah juga kan sudah ditentukan itu kan. Terus yang tadi kasus pertama itu termasuk dilema etika itu ya karena tadi ada dua pilihan ya, sama-samanya dua-duanya antara milih kita harus anak ditunggu atau anaknya main fisik ke temennya kan itu bahaya juga kan ya. Terus kami jadi pertama yang kami lakukan itu ya identifikasi masalah itu, kita nyari masalahnya itu apa sih masalahnya tuh sebenarnya. Pencetusnya kenapa anak ini bisa seperti itu kayak gitu. Nah, apa dari orang tua, apa di sekolahnya sama temannya gimana. Kadang kan anak tuh dipancing-pancing sama temannya kan, jadi ngumpul atau gimana kan seperti itu. Terus biasanya kalau anak yang seperti itu butuh waktu berapa lama biar bisa menyesuaikan, oh saya ini nggak boleh ditunggu, oh saya nggak boleh nyubit, itu biasanya berlakunya berapa ini untuk kalau anak-anak biasa itu ya Bun ya, seminggu sudah kenal iya sudah ini 1 tahun Bun. Ya Allah, lama sekali kan Bun, ini berarti 2 semester ya subhanallah. Ini kami dulu mah hampir mau nyerah. Tapi alhamdulillah ya sekarang udah agak ini dia berubah. Mungkin berjalannya umur juga dia lebih mengerti, oh ternyata menyakiti teman itu nggak boleh. Jadi selama ini ibu menjadikan pengambilan keputusan di sekolah ibu itu, terutama di kasus-kasus yang seperti itu, dia memiliki kepentingan yang benar sama-sama atau mengandung nilai kebajikan, Bu. Maksudnya tuh bagaimana berdasarkan fakta yang ibu lihat, oh ternyata anak ini menyubit, terus keputusan ibu bagaimana? Menghubungi orang tua atau orang tua yang dicubit itu? Oh jadi gini, kami ini kalau menyelesaikan masalah di sini ya, terutama saya sebagai kepala sekolah ya, yang pertama yang tadi itu kami cari tahu dulu ini kenapa, penyebabnya kenapa. Terus yang kedua musyawarah sama guru, yang ketiga baru pemanggilan ke orang tua. Ya, kalau wali kelas terutama ya. Harus diinfokan ya, harus jadi jangan langsung kita panggil orang tua. Terus selama ini ibu ada nggak ketika anak yang selain itu melakukan kesalahan yang mungkin atau memecahkan barang di TK atau apalah, itu ada nggak langkah-langkah yang kira-kira efektif atau bahkan ibu mau melalui prosedur untuk penyelesaian masalahnya? Kalau seperti itu ya pernah ada anak yang mecahkan meja ya. Nah kami itu kita ini ngobrol dulu sama guru ya, ini gimana Bu, gimana. Jadi musyawarah, pertama musyawarah dulu, kami baru panggil orang tua, terus kami lapor ke yayasan. Berarti ujungnya juga ke orang tua ya, karena harus tahu harus tahu ini apa kondisinya. Ya nggak mungkin kita ngasih tahu ya. Karena itu kan juga barang-barang itu kan milik yayasan, dilindungi. Apalagi untuk anak yang seumuran itu sudah melakukan mengucapkan sesuatu ya, takutnya nanti kalau nggak diselesaikan, sekali itu aja nggak apa-apa, nanti diulangi lagi. Ya takutnya seperti itu, walaupun itu kan mungkin nggak sengaja anaknya kan. Terus hal apa ya selama ini ibu anggap efektif untuk menyelesaikan masalah? Efektif ya, kalau menurut saya itu ya pertama harus jangan diundur-undur kalau menyelesaikan masalah, harus sat-sat gitu, harus langsung pada waktunya itu. Jadi contohnya gini, hari ini ada kasus atau masalah di sekolah dan hari ini juga harus diselesaikan ya. Jadi tidak menunda, karena takutnya menunda itu yang pertama lupa, yang kedua nanti ada hal yang lain, mungkin orang tuanya nggak terima itu kan kemarin kayak gitu. Jadi itu hal yang selanjutnya tuh, selama ini tantangan apa ibu, tantangan selama ini menjadi pimpinan, menjadi kepala sekolah, tantangannya apa dalam menyelesaikan masalah? Kalau saya ini selama 2 tahun di sini, kalau misalnya berurusan dengan orang tua itu biasanya karena perbedaan budaya, terus kayak kepercayaan. Misalnya gini, anaknya nakal, pokoknya nggak bisa dikontrol emosinya kayak gitu. Terus kata orang tuanya, karena itu lahirnya wage atau apa kalau orang Jawa wetonnya. Jadi mereka
percayanya seperti itu. Kalau dalam pemikiran saya itu dalam kayak segi psikologis ya, psikologis. Dan misalnya dia lahirnya dari mulai lahir mungkin dia sering melihat orang tuanya seperti apa, kayak gitu nggak boleh maksudku. Yang pasti itu kalau dalam kandungan mendengar dulu Ya, iya, karena seperti dari itu. kandungannya udah mendengar mungkin dari kata-kata kasar Kayak gitu. sudah dari sibuknya sudah Terutama kan orang tua terus lingkungan kan. lingkungan. Jadi intinya kalau memang kita di sekolah ini harus pandangannya harus sama ya. Kita memandang orang tua itu misal orang suku Jawa atau suku Korea pasti pola pikirnya berbeda. Jadi harus berusaha menyamaratakan gitu. Nah, kita ada di tengah-tengah itu. Lagi kalau sudah berkaitan dengan mertan. Iya, itu agak susah. Apalagi aku kan, maksudnya tuh aku dari kecil kan nggak kenal seperti anak pondok gitu, jadi nggak tahu yang namanya hutan-hutan itu nggak tahu. Iya. Terus apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah, misal atau ditulis dulu, tapi tadi kayaknya langsung bu ya. Jadi jadwalnya nggak ada jadwal. Kalau ada masalah di situlah pada hari itu, ya itu saya waktunya ambil keputusan. Karena juga anak TK kan pulangnya agak pagi ya, ya. Jam 10, jam 11 kan sudah guru-guru sudah free, jadi bisa ngobrol. Ya, bisa ngobrol dulu. Terus ada nggak seseorang atau figur atau faktor selama ini yang kayaknya membantu ibu menyelesaikan ataupun mengambil keputusan? Ada nggak? Iya, sebenarnya kalau misalnya kita melihat siapa gitu ya. Ya mungkin aku saya melihatnya orang apa? Orang yang lebih tua dari saya yang senior dulu pernah di sini ya. Terus saya sering melihat kayak ini Dokter Anissa. Jadi psikolog. Ya belajarnya dari YouTube. Iya, dari cara menghadapi anak seperti ini kan itu ada ininya bun. Iya, ada. Kita belajarnya dari yang lebih senior. Iya, ya. Yang udah berpengalaman. Kalau di sekolah ini kan siapa bu sebelum ibu yang bu? Kalau dulu kan kelas-kelasnya bukan yang beliau. Jadi selama ibu sebelum jadi pimpinan pasti jadi guru dulu bu ya, kan bisa melihat dulu. Mungkin faktor keluarga juga ada suami, atau orang tua. Ya orang tua saya kan di sana juga kepala sekolah juga di sana juga. Ya, jadi bisa kita sharing lah. Misal ada kesulitan nih telepon abah. Ya seperti itu. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apapun yang ibu petik ataupun yang dijadikan hal yang positif dalam ini ya, mengambil keputusan itu ya, yang hikmah bisa saya ambil itu yaitu kalau kita mau memutuskan sesuatu itu harus musyawarah dulu, harus jadi jangan walaupun harus tepat waktu pada waktu itu, tapi kita harus berpikirnya panjang. Nanti apa yang harus kita nanti kedepannya nanti bakal gimana, kita ambil keputusan ini kedepannya bakal gimana nih gitu. Nah berarti kita kalau mau mengambil keputusan harus musyawarah yang matang. Ya, jadi kuncinya musyawarah punya. Jadi terima kasih atas waktunya. Jadi sudah tahu bagaimana cara kepemimpinan ibu di sini ataupun bagaimana cara bundanya ngambil keputusan ya. Semoga di kepemimpinan ibu ini lebih jaya lagi, anak-anaknya jadi anak pinter, soleh-solehah gitu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Demikianlah wawancara atau berbincang-bincang dengan Ibu Mumut, pimpinan dari TK Al-Muhajirin. Saya Astri Utari, mohon maaf jika banyak kesalahan atau ada kata yang tidak berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Utari, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Oku Timur. Di sini saya bersama Kepala Sekolah SD Negeri Bangsa Negara bernama Ibu Aida. Beliau adalah pimpinan di sini. Kali ini saya meminta waktu beliau untuk berbincang-bincang, berwawancara tentang kepemimpinan beliau di sini. Baiklah, ini adalah tugas modul 3.1.
Bu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Gimana di sekolah Bu? Sudah berjalan normal? Insya Allah. Sekarang kan banyak kegiatan Iya. Bu. Berarti untuk pembelajaran agak sedikit di pending untuk kegiatan. Untuk kegiatan 17 Bu ya, Iya. pasti banyak sekali. Nah, Iya. sebagai kepala sekolah atau pimpinan di sini dengan banyaknya aktivitas, banyaknya masalah, pasti Ibu mengalami yang namanya dilema Bu ya. Iya. Di sini saya menjelaskan sedikit Bu tentang dilema itu adalah situasi yang mengharuskan kita memilih pilihan ataupun ada alternatif yang sama-sama tidak mengenakan Bu ya. Jadi galau kayak gitu Bu, karena setiap orang itu memiliki cara pandang, memiliki pola pikir itu berbeda. Apalagi dalam menyikapi masalah Bu ya. Di sini ada yang namanya dilema etika, merupakan situasi dihadapi oleh seseorang di mana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tepat. Jadi atau masalah pegawai ibu atau siswa ibu itu ibu wajib mengambil keputusan yang paling tepat. Itu pasti ibu mengalami yang namanya dilema etika. Terus yang berikutnya adalah bujukan moral Bu, adalah situasi di mana seseorang dihadapkan pada pilihan antara benar dan salah. Jadi dihadapkan kasus yang benar, namun kedepannya itu ada tekanan sosial ataupun rasa takut. Apakah ibu mengambil keputusan itu benar atau salah? Nah, ibu merasa takut untuk kedepannya itu atau jangka panjangnya Bu ya. Jadi selama ini ibu mengidentifikasi kasus itu berupa dilema etika atau bujukan moral Bu? Insya Allah etika. Jadi dalam masalah itu adalah etika Bu ya. Jadi jarang sekali ditemui bujukan moral Bu ya. Untuk selama ini bagaimana ibu ngambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, jadi sama-sama penting. Gimana Bu caranya ibu ngambil keputusannya? Kalau sama siswa ya Bu ya, biasanya kami ajak ke kantor untuk apa permasalahannya, terus hari itu selesai. Gimana caranya, misalnya kelahi atau kan di sini sering lepas sepatu Bu. Ya. Nah, sepatunya dibuang, sepatunya di apa, ya dicari dan selesainya hari itu harus. Ya, jadi contohnya kasus itu adalah di siswa Bu ya. Iya. Kita mendengarkan dua belah pihak ya, Iya. antara yang dibuang sepatunya Sepatunya. sama yang membuang itu Bu ya. Iya. Jadi kita mendengarkan mendengarkan penuhnya dulu, Keluhannya. jangan tiba-tiba kita ngambil keputusan ya, karena itu sangat penting Bu ya. Iya. Takutnya nanti kita langsung mengejudge anak yang buang sepatu, ternyata dia duluan yang bikin masalah. Bu ya. Terus ada nggak Bu langkah-langkah atau prosedur seperti apa? Atau yang pertama itu wali kelas dulu, atau nanti yang berujung dengan orang tua? Pernah nggak? Permasalahannya. Iya. Kalau ada permasalahan pasti ke wali kelas dulu, karena kan per kelas itu ada walinya. Kalau saya langsung ke wali kelasnya, dilihat dulu. Saya panggil wali kelasnya, lihat dulu anak itu apa, terus nanti baru diajak ke kantor, masalahnya apa, baru antara kepala sekolah, wali kelas dengan si anak. Ya, jadi tidak harus menghubungi orang tua dulu ya. Insya Allah Selesaikan dulu di dalam Di sekolah. kelas. Di kelas dulu, kalau bisa di kelas tidak selesai baru bawa ke kantor. bawa ke kantor, dari kantor baru kalau memang ada apa permasalahan yang besar apa-apa baru ke orang tua. Ya. Sejauh ini pernah nggak Bu sampai manggil orang tua? Kayaknya belum Bu, ya. Kayaknya jangan. Jangan Bu, ya. Jangan. Karena kita selesaikan dulu dalam Iya, ruang karena- lingkup sekolah. Karena kan di sekolah ada walinya, ada wali kelasnya, terus kita ada kepala sekolahnya. Itu Bu ya. Terus hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika?
hal-hal yang efektif biasanya musyawarah dengan guru, Bu. Ya. Saya biasanya ngobrol dengan guru-guru, nggak juga rapat sih, istilahnya ngobrol ya permasalahan gimana. Nggak pernah saya ngambil keputusan itu sendiri, pasti saya ajak teman-teman. Jadi tidak di forum resmi Bu ya, tapi hanya ngobrol biasa tapi menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Karena kalau kita ke forum resmi itu juga nanti ada harus dokumentasi, tanda tangan. Ya, biasanya ya sekarang guru-guru duduk, nah mak mana lah ada masalah mak ini kita selesaikan, ini mak mana caranya anak itu. Ya, jadi hari itulah sebelum guru-guru pulang harus selesai. Biasanya kayak gitu, biar nggak berkepanjangan. Iya. Biasanya sama anak itu Takutnya beda hari nanti beda cerita. Beda cerita. kalau nggak takutnya anak ngadu biasanya Iya. orang tua masalah itu di sekolahan apa nanti nyampe rumah sudah beda. Iya. Gitu ya. Terus hal apa saja selama ini merupakan tantangan. Jadi pasti kalau menjadi pimpinan itu ada tantangannya sendiri. Apakah keluarga, apa sesama suku, atau itu pasti ibu ada tantangannya. Tantangannya ya. Biasanya lah Menyatukan perbedaan itu. ya misalnya dari suami itu mendukung lah, ya jelasnya ke lingkungan lah Bu ya. Iya, lingkungan. Di lingkungan ini kan ada yang seneng ada yang enggak dengan Iya. kita, dengan istilahnya apa keputusan kita, kayak kan itu apa gerbang mau dikunci, nah sedangkan kita mau kunci yang di sini di apa kantin nak keluar, nah dari TK nak masuk, kadang nah itu Bu memang anunya. Kita tidak bisa menyatukan pikiran kita dengan orang Dengan lain orang karena lain, apa yang kita pikirkan belum tentu baik untuk orang lain ya. Kita pikiran sebagai pemimpin, saya inginnya gerbang ditutup biar anak-anak itu nggak keluar, nggak jajan di luar karena bahaya. Terus banyak pengkolan itu nah Bu, aku tuh takutnya itu kan kemarin tuh jualan itu kan di seberang sana, jadi anak-anak keluar. anak-anak keluar. Nah jadi berhubung ngelihatnya kayak gitu, takutnya itu apa ada kecelakaan ada apa, saya suruh masuk ke kantin. Itu kebijakan Ibu menyuruh kantin masuk itu pasti ada resikonya lagi, sampah Bu ya. Sampah Ya, itu tantangan jelas. juga. Iya, tantangannya itu memang sampah. Menyelesaikan makanya sampah. setiap pagi pasti putar-putar lah. Iya. Apalagi kalau kita kedepannya adiwiyata bebas dari plastik ya, kita dilema juga. Iya itu. Anak-anak nggak boleh jajan, tapi kan orang yang buka Jualan, kantin dia nyari nafkah. Nah, di situ memang dilemanya. Mau apa? Terlalu ketat, tegas, Lingkungan. kasihan. Ya mah itulah ceritanya. Iya Bu ya, jadi benar-benar harus difikirkan secara matang. Iya. Terus apakah Ibu memiliki sebuah jadwal Bu dalam sebuah penyelesaian masalah atau dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal penyelesaian untuk prosedur seperti yang Ibu jadwalkan? Mungkin kalau yang berat gimana, kalau ringan gimana? Ya insya Allah kayaknya yang berat itu jangan dipunyai. Ya. Cuma namun yang untuk ringan, masalah anak itu tadi kelahi apa-apa, biasanya kan langsung pengaduan dari wali kelas Bu. Ya. Nah dari wali kelas mak mano udah dalam kelas sudah masuk kalau tidak selesai oleh ini siswa biasa dengan wali murid dengan itu apa wali kelasnya. Jadi mungkin kalau yang terjadwal itu bukan untuk menyelesaikan masalah tapi untuk memberi bimbingan ke Bapak Ibu guru ya Bu ya, kayak hari ini kan kita harus menyelesaikan PMM. Mungkin terjadwal itu. Terjadwal kalau Kalau kayak untuk gitu. menyelesaikan masalah Jangan ada terjadwal. Kalau Iya. untuk PMM biasanya kita terjadwal Bu ya. Biasanya. Iya, sama Bu ya. Terus selama ini Bu bertahun-tahun Ibu jadi pemimpin, Ibu jadi kepala sekolah, ada tidak sosok yang selama ini mendukung atau yang power untuk Ibu, atau yang bisa dibilang adalah seseorang yang faktornya tuh berperan penting? Jelas suami lah, keluarga. Ya.
Karena kalau kita dari rumah sudah bahagia, sampai sekolah insya Allah Lebih ceria. lebih ceria. Beda kalau di rumahnya sudah Wah, pening duluan ya. Alhamdulillah suami mendukung sepenuhnya. Di sekolahan juga. Ini pertanyaan terakhir Bu. Kalau Ibu ngambil keputusan itu yang hal penting apa yang Ibu petik dari keputusan itu? Mungkin musyawarah atau kolaborasi? Insya Allah musyawarahnya kalau sama guru-guru semuanya, nggak pernah saya ngambil keputusan sendiri. Kalau nggak saya tanyakan dulu pasti sama rekan-rekan pendidik gimana, apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita, Karena kita statusnya pemimpin dan juga melayani, iya, melayani Bapak Ibu guru, anak-anak gitu ya, bermusyawarah. Jadi sudah selesai beberapa pertanyaan. Semoga dalam kepemimpinan beliau SD ini tambah jaya, tambah maju. Amin. Nah, terima kasih Bu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, demikianlah wawancara dari saya dan Ibu Aida. Saya dari CGP Angkatan 10. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.